Hari ini baru selesai mempersiapkan pesanan yang harus kita kirim besok pagi. Ini untuk pesta pernikahan. Jadi perabot-perabotan, perlengkapan-perlengkapan untuk pesta pernikahan sudah kita siapkan malam ini. Besok tinggal naikkan ke kendaraan lalu kita kirim kepada konsumen kita. Ya, saya lap keringat dulu. Oke. Tapi saat tadi saya sedang mempersiapkan semuanya, pesanan-pesanan itu, ada salah satu alat perabotan rumah tangga yang menurut saya perlu saya jelaskan. Mungkin saya share juga, perlu saya bagikan tips-tips juga untuk Anda semuanya, karena alat ini kebanyakan di saat kita melakukan apa ya, sedang pesta gitu ya, sedang melakukan acara itu sedang berjalan, alat ini terkadang macet di tengah jalan, itu yang menyebalkan. Alat ini memang tidak selalu kita gunakan, tapi alat ini terkadang bisa untuk mengeratkan ataupun menghangatkan suasana saat kita ada acara bersama teman-teman, mungkin ya ngumpul bareng, kita lagi menyambut tahun baru gitu ya, kita lagi asik ngumpul bareng, bakar-bakar gitu kan, bakar sate, bakar jagung gitu kan, bakar sampah, bakar hati, bakar masa lalu, apa saja boleh dibakar lah. Iya. Ini alat yang saya maksud tadi, fancy grill atau alat panggang ya, fancy grill ataupun magic magic roaster ataupun hepical grill, banyak sebutannya untuk benda ini. Gunanya untuk memanggang seperti ini, dan dia terbuat dari stainless steel yang baja, yang dilapisi dengan uh, porselen enamel gitu ya. Jadi porselen enamel perpaduan antara stainless steel dan porselen enamel ini, dia menghantarkan panasnya itu lebih cepat dan merata. Jadi makanan yang kita masak ataupun yang sedang kita panggang cepat matang dan sampai ke dalam gitu ya. Dan matangnya itu sampai ke dalam gitu. Kelebihan dari porselen enamel ini. Jadi ada alat produk lain yang mungkin tidak memakai lapisan itu. Mungkin Anda bisa mungkin referensi juga bagi Anda yang mungkin mau membeli panggangan ini ya. Saya sarankan bagi Anda yang mau membeli, biarpun harganya sedikit lebih mahal, pilihlah yang berlapis porselen enamel, karena dia punya panas yang lebih cepat, dia lebih merata dan aman pada makanan gitu ya. Tapi ini ada tapi nih, dia adalah ada salah satu part ataupun alat yang disebut piringan ataupun roller tray, burner, banyak sebutannya, saya sebut piringan putar aja ya, lebih mudah. Piringan putar yang fungsinya dia yang merubah nyala kompor berubah menjadi bara api gitu. Jadi roller inilah yang merubah nyala kompor atau nyala api tadi menjadi bara api, sehingga bisa membakar atau memanggang masakan yang kita bakar gitu ya, yang kita panggang gitu. Masalahnya yang sering kita jumpai atau yang sering kita alami di saat kita memanggang di tengah-tengah acara nih, lagi kumpul mau makan nih, kita sekali dua kali lancar, mungkin di tengah-tengah acara terkadang piringan ini tidak mau berputar lagi, itu yang menjengkelkan ya. Makanya di sini nanti saya akan bagikan tips bagaimana cara mengatasinya piringan itu. Dikala nanti Anda pada saat di tengah-tengah acara mengalami hal yang sama ataupun yang saya ceritakan tadi, Anda sudah punya solusinya, jadi acara tetap bisa berjalan dan lancar gitu ya. Masakan tetap bisa matang dan menyenangkan para tamu ataupun rekan-rekan teman-teman yang hadir pada acara itu. Yaitu tadi bakar sate, bakar jagung, bakar sampah, bakar hati, bakar masa lalu. Oke, langsung saja mari kita buka dalamnya seperti apa. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Seperti ini. Ini yang saya bilang tadi, grill pemanggangnya. Ini grill pemanggangnya. Dia yang stainless steel baja yang berlapis porselen enamel ya. Ini ada yang hanya besi utuh saja. Yang ini sudah ada lapisannya. Nah, dipegang segini terasa halus. Nah, ini perpaduan antara besi dan porselen enamel, dia mengantarkan panas yang lebih cepat dan merata saat kita memanggang. Itu satu kelebihannya ya. Lanjut lagi,
Ini yang disebut roller tray tadi. Ya, terpaksa kita buka dulu. Oh, alah. Kita buka dulu. Ya, inilah roller tray ataupun piringan pemanas ya, ataupun piringan putar tadi, piringan putar ya, piringan putar. Nah, saat api kompor sudah menyala, dia akan berputar otomatis seperti ini. Nah, di sini ada sumbunya ataupun tempat dudukannya. Ya, saya bahas dulu yang ini. Saya bahas dulu yang ini. Ketika Anda menjumpai masalah benda ini tidak mau berputar secara otomatis, satu, periksa bagian-bagian yang tertutup, ataupun dia kalau terkena panas kadang dia menutup dengan sendirinya. Bilah-bilah ini, lihat ya, bilah-bilah ini tertutup dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya saat kita memanggang mungkin sate atau apa ya, daging gitu ya, itu kan yang kita panggang pasti ada bumbu dan ada lemak yang menetes pada piringan putar ini. Terkadang bumbu dan lemak itu yang menyumbat lubang bilah piringan putar ini. Jadi intinya, kalau lubang ini tertutup baik oleh bumbu ataupun dia tertutup karena panas, dia tidak akan mau berputar. Dia akan berhenti seperti ini, dan teng-teng, masalahnya akan timbul, yaitu masakan kita tidak akan matang. Iya, masakan kita tidak akan matang. Makanya kalau Anda menemukan masalah seperti ini yang tidak mau berputar tadi, solusinya gampang ya. Saat kondisi masih panas, Anda cari pencapit nih, tang ataupun apa ya yang dari besi. Anda ambil ini dari dudukannya, dari dudukan ini tadi. Hati-hati ya, kita pakai pencapit seperti ini. Ambil saja, lalu Anda ambil pencongkel ataupun tang gitu ya, ataupun pencongkel ya, pencongkel bisa ya, pencongkel. Lalu pegang bagian ujung tepinya sini, lalu bilah-bilah ini congkel lah. Anda congkel-congkel bilah-bilah ini sampai terbuka lebar lagi kayak yang baru ini, ataupun lebih lebar sedikit nggak apa-apa, lebih lebar sedikit nggak apa-apa. Anda congkel-congkel sampai dia terbuka seperti ini. Kalau toh dia tersumbat bumbu-bumbu ataupun lemak-lemak yang ada, Anda bisa pakai pencongkel itu untuk apa itu ya, membersihkan bumbu-bumbu yang bersarang di sini. Nah, kalau dia sudah kembali seperti ini, bersih, dia terlihat lubang-lubangnya terlihat, otomatis dia akan mau berputar kembali ya. Jadi kalau di tengah acara Anda menemukan ini macet, itu tadi solusinya. Ambil pakai pencapit maksud saya, lalu bilah-bilah piringan putar ini Anda congkel agar mau terbuka lagi ya. Bukalah lebih lebar sedikit nggak apa-apa. Ataupun kalau terkena bumbu-bumbu yang bersarang di sini menyumbat, bersihkan sampai dia lubang lagi seperti Anda tadi belum memakainya. Lalu pasang lagi kepada dudukannya ya. Yang kedua, periksa bagian ini, bagian sumbunya. Kalau dia ada karat, mungkin sedikit apa ya, sedikit kotor gitu ya, dia sudah tidak mau berputar juga. Ini harus kita bersihkan juga. Jadi kalau ininya sudah bersih, lubang-lubangnya ini normal, bilah-bilahnya ini normal, terlihat semua, terbuka semua, dia akan berputar kembali. Ini untuk masalah piringan putar. Berikutnya, periksa juga dudukan sumbu ataupun dudukan piringan putar tadi. Ini ada lancipnya kan? Oke, terlihat di bagian sini. Dia kalau tumpul, dia tidak mau berputar juga. Jadi Anda cukup mencari kertas gosok ya, ataupun kertas pasir, kita putar-putar seperti ini pelan-pelan sampai dia lancip kembali. Kalau dia tumpul, dia tidak mau berputar juga. Seperti ini. Ini kalau kondisinya lancip, dia akan berputar seperti ini. Ya, itu saran saya kalau menemukan benda ini tidak mau berputar, itu tadi, dan cek dudukan piringan putarnya. Tips juga bagi Anda yang mau membeli ataupun mau berbelanja apa itu tentang mau berbelanja apa ini panggangan ini, apa itu magic roaster ataupun panci grill tadi ya. Saya sarankan antara lubang dudukan ini
ini ada lingkaran kan, lingkaran besi ini dia harus presisi dengan dudukan rumah yang sini, yang ini dia harus presisi. Jika Anda membeli, Anda harus cek dulu, goyang-goyangkan seperti ini. Kalau dia ada goyang sedikit, nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya. Tapi kalau sudah goyangnya kocak, kita ginikan saja sudah mungkin lari, ini akan berbahaya. Kalau dia waktunya berputar seperti ini, dudukan ini akan ikut berputar. Biasanya dia meleset ya, apa ya, iyalah, mungkin terbalik gitu ya, terbalik. Jadi itu tadi, usahakan cari lingkarannya ini, lingkaran besi ini presisi dengan dudukan yang di sini seperti ini. Nah gitu. Oke, masalah sudah teratasi ya. Sekarang kita bahas pada dudukannya ini. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa dudukan di sini sudah dirancang untuk bisa diletakkan ataupun ya didudukan di semua jenis kompor gas gitu ya. Sebelum memakai alat ini, saya sarankan lebih baik untuk dipanasi lebih dulu. Dipanasi lebih dulu sebelum Anda memakainya. Sehabis ditata semuanya seperti ini ya, cara menyusunnya seperti ini. Lalu kita tutup dengan grillnya. Nah, ini Anda panasi dulu. Anda panasi dulu, setelah panas Anda sisihkan, biarkan suhunya untuk turun. Sekiranya Anda memegang itu tidak terlalu panas gitu ya. Anda memegang tidak terlalu panas, lalu bersihkan dulu bagian grill ini dengan kain ataupun dengan spons yang halus ya. Bersihkan searah, jangan bolak-balik seperti ini ya. Bersihkan searah, bersihkan dulu baik di sini maupun pada bagian ininya. Bagian ini bersihkan dulu. Setelah bersih, Anda bisa melumasinya dengan minyak sayur ataupun minyak zaitun. Banyak dari kawan-kawan bilang pakai air, tapi air biasanya bisa menguap gitu ya, habis gitu ya. Tapi kalau minyak sayur, lapisi dulu tepi-tepinya. Dan yang ini agar apa? Kalau nanti waktu kita membakar nih, waktu kita bakar-bakar, tetesan bumbu dan lemak yang menetes di nampannya ini, dia tidak langsung menempel ataupun meresap kepada dinding panci grill ini. Jadi pada saat kita selesai nanti akan mudah untuk membersihkannya, itu tujuannya. Ininya juga bisa dikasih minyak sayur dulu ataupun minyak zaitun ya, minyak zaitun. Lalu di bawahnya sini dilumasi agak sedikit banyak nggak apa-apa, yang di sininya, dilumasi agak banyak sedikit nggak apa-apa ya, agar nanti lemak ataupun bumbu yang jatuh dari pembakaran tadi tidak langsung meresap dan menempel, itu akan sulit untuk dibersihkan. Dan tips yang kedua ataupun yang ketiga, setelah pemakaian dalam suhu yang sudah turun, seperti Anda memanaskan tadi sebelum membersihkan, sebelum pemakaian Anda tadi kan, saya sarankan untuk membersihkan suhunya kira-kira segitu, jangan terlalu panas, kira-kira hangat lah, masih hangat gitu ya. Langsung rendamlah semua alat ini ke dalam air sabun yang bisa mengangkat lemak. Rendamlah beberapa saat, rendam dulu di situ, lalu bersihkan. Anda membersihkannya bisa pakai sikat gigi ataupun sikat yang terbuat dari nilon, jangan memakai sikat yang terbuat dari kawat. Saya khawatirkan nanti lapisan porselennya akan terkelupas. Ini sangat merugikan ataupun sangat disayangkan gitu ya kalau sampai terkelupas. Makanya tadi saya sarankan waktu pencucian ataupun waktu pelumasan minyak sayur, lakukan searah saja, baik pada waktu pelumasan minyak sayur ataupun waktu membersihkan setelah pemakaian. Lalu setelah Anda bersihkan semuanya, keringkannya kalau bisa sebelum Anda masukkan ke dalam kardusnya kembali, sedikit saja di atas kain yang lembut gitu ya, minyak zaitun tadi Anda balurkan lagi ke semua bagian ini agar dia tidak mungkin ada sisa-sisa bumbu yang masih ada di celah-celah itu, agar tidak menjadi karat gitu ya. Panci grill, selamat memanggang.